Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime One Piece terbaru, yaitu One Piece 1138. Akhirnya sudah bisa kita nikmati bersama. Satu kata, gila. Chapter yang mengungkap semua rahasia dari One Piece yang sudah kita tunggu selama 20 tahun. Penasaran kan? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece Chapter 1138 mendapatkan judul Harley. Namun, jika kita tinjau dari kanji Jepangnya, dapat dilokalisasikan menjadi Tetsuchi. One Piece terbaru kembali melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Yamato dan kelompoknya berhasil menemukan Wowo di markas rahasianya. Dia mengenakan pakaian Wano Kuni, namun tetap menggunakan topengnya, dan sedang minum bersama bawahannya serta beberapa geisha. One Piece terbaru yaitu One Piece 1138 dimulai dengan melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Loki sadar dan bertanya pada Shamrock apakah dia ada hubungannya dengan bajak laut sang si rambut merah. Bajak laut besar dan Tenryubito sesuatu yang sangat bertolak belakang. Kenapa kalian berdua mempunyai wajah yang sama? Tanya Loki. Shamrock mengungkapkan bahwa Shanks adalah adik kembarnya yang tumbuh terpisah. Shamrock mengatakan Shanks pernah kembali ke Merijua, tapi dia lebih suka tinggal di dunia bawah yang kotor ini. Pada chapter ini tidak diperlihatkan kilas balik mengenai Shanks yang datang ke Merijua, hanya sebatas dialog saja. Loki berkomentar betapa lucunya dia sekarang karena memiliki dendam kepada kedua bersaudara ini. Dia kemudian bersumpah akan membalas dendam untuk semua teman hewannya. Apakah kau mengancamku? Teriak Shamrock. Gunko mencoba menahan amarah Shamrock dengan berkata, "Bos, jangan buang waktumu dengan orang seperti dia." Shamrock lalu berkata, "Aku tahu. Aku tidak perlu menyerangnya secara langsung." Cerberus. Shamrock mencabut pedangnya dan seekor anjing besar berkepala 3 yang disebut Cerberus tumbuh dari pedang miliknya itu. Belum diketahui apakah itu kekuatan buah iblis atau bukan. Cerberus ini mirip dengan zombie milik Moria, tapi terlihat jauh lebih mengancam. Ada awan hitam di sekeliling lehernya dan 3 pedang keluar dari masing-masing mulutnya. Gunko menciptakan burung besar dengan panahnya. Sebelum pergi, Shamrock memerintahkan 3 kepala Cerberus untuk menjauh darinya, dan kemudian dia membuat tubuh Cerberus berubah kembali menjadi pedang. Dia dan Gunko kemudian melompat ke atas burung dan terbang menjauh. Shamrock berkata, "Jika kau selamat dari ini, jangan ragu untuk datang dan membalas dendam. Kalau itu terjadi, aku akan menjadi lawanmu." "Tidak mungkin, kau pasti bercanda. Itu tidak mungkin. Ditikam oleh itu adalah sesuatu yang buruk," teriak Loki. 3 kepala Cerberus dengan pedang di mulutnya berputar di udara dan terbang menuju Loki dengan kecepatan penuh. Kemudian ketiga kepala itu menusuk tubuh Loki secara bersamaan. "Sialan kau, naga langit! Sialan kau!" teriak Loki. Shamrock dan Gunko berbicara saat mereka terbang menjauh dari Underworld. Shamrock berkata, "Menekan mereka secara langsung tampaknya sulit. Kita akan mulai dengan menangkap anak-anak terlebih dahulu. Panggil 1 orang lagi." Gunko menjawab, "Dimengerti, siapa yang ingin kau panggil?" Shin kemudian berpindah ke kastil Aurus. Luffy dan kelompoknya sedang berbicara dengan raksasa penjaga yang ditemukan Luffy di chapter sebelumnya. Luffy marah karena penjaga raksasa mengatakan mereka diserang oleh sang si rambut merah. Luffy tidak percaya Shanks akan melakukan hal seperti itu. Lalu dia mengatakan betapa keren dan terpujinya Shanks. Nami tertawa saat melihat Luffy begitu marah. "Kamu sangat percaya pada Shanks kan?" ucap Nami. Luffy berkata sambil marah-marah, "Tentu saja. Nami, kau juga akan marah jika ada yang mengatakan hal buruk tentang Morimere kan?" "Dia Belemere!" teriak Nami yang langsung marah karena Luffy salah menyebutkan nama ibu angkatnya itu. "Kalau begitu, dia adalah seseorang yang mirip dengannya, atau bisa jadi saudaranya," ucap raksasa penjaga itu. Luffy kembali membalas, "Saudara Shanks? Aku hanya bisa membayangkan dia menjadi orang baik jika ada. Tapi aku belum pernah mendengarnya berbicara tentang keluarganya.
Tampaknya dia sudah berada di kapal bajak laut sejak dia masih kecil. Aku pikir keluarganya mungkin Roger, Rayleigh, seluruh kru bajak laut Roger, kecuali Buggy tentu saja, tambah Luffy. Saat Luffy berbicara tentang bajak laut Roger, adegan segera berubah ke pria misterius yang muncul beberapa chapter sebelumnya. Dia hanya nampak dari belakang, tapi dia adalah orang yang sama dengan orang yang minum bersama Crocus di chapter 631. Orang misterius itu sedang berjalan menuju kastil Aurus. Dia sangat dekat dengan pintu utama. Beralih ke Franky, dia sedang memeriksa pohon harta karun Adam bersama Ripley. Franky melihat lukisan mural besar di pohon. Ripley berkata, "Aku yakin itu adalah gambar anak-anak dari masa lalu yang telah menjadi fosil dan akhirnya menjadi bagian dari kulit kayu." Mural ini mempunyai makna sejarah yang luar biasa, sehingga menjadi salah satu warisan budaya negeri ini. Diperkirakan digambar sekitar 800 hingga 900 tahun yang lalu. Jika itu benar, maka mereka berasal dari periode yang sama dengan abad kekosongan, ucap Ripley. "Apa?" teriak Franky. "Kalau begitu, kita harus menunjukkan ini pada Robin. Aku akan memberitahunya nanti." Tapi ini aneh, untuk gambar Elbaf, mereka tidak terlihat seperti raksasa bagiku, tambah Franky. Saat Franky berbicara, nampak beberapa gambar dari mural diperlihatkan. Putri Duyung, robot mirip Emmet, dan makhluk dengan telinga aneh. Ripley lalu berkata, "Aku juga merasa aneh. Dalam sejarah kita, perang antar ras memang pernah terjadi, tapi aliansi antar ras itu sesuatu yang mustahil. Jadi, kemungkinan besar ini memang cuma coretan anak-anak zaman dulu." Dan kemudian berpindah ke sekolah Walrus dan perpustakaan burung hantu. Diperlihatkan anak-anak yang bermain dan Enge yang sedang mengajar. Lalu di perpustakaan burung hantu, Saul mengeluarkan buku kuno bernama Harley dan menunjukkan ke Robin. Buku ini sangat tua dengan simbol matahari di sampulnya, mirip simbol di gereja Kuma saat flashback. Saul menjelaskan bahwa mitos Dewa Matahari memiliki banyak interpretasi, tapi nama dan ritmenya muncul dalam berbagai legenda di seluruh dunia. Buku Harley dibagi menjadi 3 bab, masing-masing mewakili satu dunia. Bab ketiga dikatakan mewakili dunia kita saat ini, dan akhir bab tersebut menceritakan kejadian yang belum terjadi. Robin melihat buku Harley dan berkata, "Aku akan membacanya sekarang." Di halaman terakhir yang sangat epik, kita akhirnya melihat mural raksasa dengan teks Harley yang diterjemahkan oleh Robin. Mural ini sangat detail dan sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, tapi aku akan coba merangkum isinya. Komposisi mural, Treasure Tree Adam berada di tengah mural, membagi mural menjadi 2 bagian. Di atas pohon ada monster atau iblis bersayap yang menyemburkan api dari mulutnya. Bagian kanan mural terlihat sebuah kota besar yang diserang oleh ular raksasa. Di sisi lain ada sebuah bahtera besar dengan seorang raja, malaikat, dan hewan-hewan di atasnya. Di bagian ini juga terlihat bulan dan sekelompok orang yang melakukan persembahan, mirip dengan bintang-bintang. Bagian ini sangat mirip dengan lukisan yang ditemukan Enel di bulan. Bagian kiri mural, pertempuran besar, terlihat Nika atau Joy Boy bertarung melawan iblis bersayap raksasa yang memegang matahari di tangannya. Nika bertarung bersama para raksasa, salah satunya bertanduk, Samurai, Lunarian, Ming, seorang putri duyung yang ditemani makhluk laut, malaikat, sebuah robot mirip Emmet, banyak kapal manusia, salah satunya tampaknya berasal dari Alabasta. Teks Harley yang suci, dunia pertama, di bumi ada api, umat manusia dikuasai oleh keinginan, menyentuh matahari yang terlarang. Para budak berdoa, Dewa Matahari muncul, Dewa Bumi murka, bersama dengan ular api neraka. Mereka menelan dunia dalam kematian dan kegelapan. Mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Dunia kedua, di dalam kehampaan ada nafas. Dewa hutan mengirim para iblis. Matahari tidak melakukan apa-apa selain menyebarkan benih perang. Orang-orang dari bulan setengah melihat sebuah mimpi. Orang-orang dari bulan juga melihat mimpi yang sama. Manusia menjadi dewa setelah membunuh matahari. Dewa laut mengamuk. Mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Dunia ketiga, di dalam kekacauan ada kehampaan.
Bayangan yang gelisah mengingat hari yang dijanjikan dan mendengarkan suara bulan yang terpecah. Dewa matahari menari dan tertawa, memimpin dunia menuju akhirnya. Matahari akan kembali dan pagi yang baru pun tiba. Mereka akan bertemu lagi. Pada akhir One Piece chapter 1138, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Itu artinya 4 chapter rilis berturut-turut. Kayaknya Oda lagi mode ngaceng nih. Mantap. Yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah video versi full dari One Piece chapter 1138. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.